Adapun yang membinasakan Islam pula tadi syarat sah. Sekarang ia sudah meninggalkan, ia sudah menggawi menjadi muslim, melaksanakan tanda-tanda seorang muslim. Dia sudah menjalankan syarat sahnya Islam. Lalu dia meninggalkan perkara-perkara yang membinasakan Islam, yaitu 4 perkara juga. Yang pertama yang bisa membinasakan Islam, agama Islam, 1, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Itu bisa membinasakan Islam juga. Berbuat sesuatu, beramal tanpa ilmu, itu bisa binasa juga Islam. Ini beramal tadi pakai inisiatifnya seorang, pakai pikirannya seorang, bukan mengumpati tuntunan Rasulullah. Contoh sembahyang maghrib, aku tidak ada puas 3, namanya 5, karena dosa banyak 5. Nah, itu kan pakai inisiatif seorang, itu bisa membinasakan Islam. Menilai baik atau tidaknya tadi kagak berpedoman dengan agama. Menurutnya baik, menurutnya kada baik. Padahal asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali yang engkau cintai, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali yang engkau benci, yang engkau kada sukai, dia lebih baik untuk engkau. Dan barangkali yang engkau cintai, engkau harap-harapkan, barangkali dia tidak baik untuk engkau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu yang maha mengetahui, maka berarti Allah, karena yang maha mengetahui Allah. Wa antum, kata Allah, kalian semua la ta'lamun, dan tahu apa-apa. La ta'lamun, dan tahu apa-apa. Maka mesti kita beramal, melakukan Islam, melaksanakan perintah Allah itu dengan ilmu yang pasti. Dengan ilmu yang pasti. Sallu kama ra'aitumuni usolli, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Kita pernah tidak melihat Nabi? Tidak pernah. Maka yang pernah melihat Nabi para sahabat. Para sahabat Nabi pernah tidak kita lihat? Ada suatu ketemu juga. Maka yang pernah melihat mereka para tabi'in. Tabi'in pernah tidak kita lihat? Tidak pernah juga. Imam Hasan Basri tidak pernah kita lihat. Maka yang pernah melihat mereka adalah tabi'in. Tabi'in pernah tidak kita lihat? Tidak pernah juga. Maka kita yang menemui para tabi'in adalah man tabi'ahum bi ihsanin, para ulama kita. Maka guru-guru kita yang pernah melihat, belajar dengan gurunya sampai kepada tabi'in, maka sallu kama ra'aitumuni, usollinya nyambung, bersambung. Maka kalau dengan perintah Allah yang wajib, maka kita wajib melakukan, menuntut ilmunya wajib. Itu bisa merusak Islam. Kalau kita kepengen jadi orang baik itu tandanya tadi ada di atas. Orang baik itu ya orang Islam, ya kan? Orang baik itu ya orang Islam. Orang Islam tandanya apa? 1, tawadhu, berarti belajar tasawuf. Belajar tauhid. Belajar 6 sifat 20, lawannya yang harus, furu'nya. Sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat apa? Jaiz bagi Rasul 1, furu'nya 9. Dikaji jujur. Nah itu tauhid. Kemudian
kita hendak jadi orang baik tadi salah satunya apa? Merendahkan diri, kada berdusta, kemudian suci daripada badan daripada perkara tomat. Kemudian jangan sampai perut kita kemakan makanan yang haram. Maka kita harus tahu juga yang mana yang halal, yang mana yang haram. Intinya apa? Kalau kita hendak sholat, kita wajib belajar ilmu masalah sholat. Kalau kita hendak naik haji, ya maka wajib belajar ilmu masalah naik haji. Jangan naik aja membuang duit. Ada duit naik, jangan belajar ilmunya. Kabila belajar pas hendak berangkat itu wajibnya. Ini kadang ada juga yang ada mau mendaftar haji, kadang ada mau dia ada paham. Belajar, haji itu kada sulit banget belajarnya. Sama sholat, sekali belajar selesai kok. Apa-apa rukun sholat, apa-apa syarat sah sholat, apa-apa yang membatalkan sholat. Apabila kita hendak puasa Ramadan, maka kita wajib tahu berapa rukun puasa, mengapa aja yang membatalkan puasa. Bila kita beramal, tapi ada ilmunya, beramal tapi tidak ada ilmunya, maka itu merusak. Ya merusak. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu itu ya tadi, ilmu itu ya agama. Ilmu di situ ya ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya. Contoh orang bersedekah lah memang. Sedekah itu ada di situ ilmu tauhidnya, dia memandang yang bagi rezeki Allah, yang dulu sedekah Allah. Di situ ada fikihnya, di situ ada tasawufnya. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak amalnya, tidak diterima. Sama kayak kita berulah gula abang, menurut kita jadi pasangan jual jadi oke, kada terima. Maka gulanya kada abang jadi hirang, kami kada terima. Kami menerima gula abang, bukan menerima gula hirang, kada terima. Jadi kayak apa? Ya sudah buang, kada tepat. Sama kayak orang memasak banyak bukan macam-macam sayur ini macam-macam. Setelah dimasaki baharianan sampai sayurnya layu, sampai sayurnya hancur, sebab kada ada ilmunya memasak dan itu, lalu disajikan kepada orang, tidak ada orang yang mau makan. Apa sayurnya dibuang. Begitulah amal yang tidak didasari dengan ilmu yang pasti. Kalau niat beramal dapat, itu jelas dah. Niat beramal dapat. Dia tak sholat, niat sholat dapat, dia sudah satu ganjarannya dari Allah. Tapi ketika dia sholat, dia kayak tadi, dia ibaratkan makanannya tidak bisa dimakan. Tapi niat dia memasak sudah dapat. Jangan pulang kita nih umpamanya, aduh gak paham juga aku belum ayah sembahyang lagi. Karena kalau sembahyang pun tidak tahu ilmunya, ditolak dua, percuma, tidak ada percuma. Satu, dapat niat ibadah dari satu. Masalah urusan sholat yang diterima adanya, ya tadi kita tuntut lagi ilmunya. Kita pahami lagi rukun-rukunnya. Bagaimana cara rukuk yang benar, yang tidak yang benar. Bagaimana cara membaca Fatihah yang benar, dan seperti itu seterusnya. Yang kedua, diketahui tiada dikerjakan. Nah ini yang berat. Kita tahu umpamanya hukumnya apa, memandang yang bukan mahram itu hukumnya haram. Tapi kita ada menggawi, masih hebat ya. Yang diharamkan. Kita tahu hukumnya berjudi itu haram, tapi masih aja kita berjudi. Kita tahu menyawak ayam hukumnya haram,
Tapi kumbang di sarung, ya kan? Kumbang rambut di sarung, memang yang kada boleh kan dia mengadu domba. Kita ada domba ada aja. Cari aja di Quran ada larangannya, kalau dilarang mengadu ayam ada dicari aja. Ini saya katakan. Yang ada apa bahasa Arab. Tahu hukumnya haram di Indonesia masih. Itu juga bisa membinasakan Islam. Ketutupan menikmati akhirnya lalu baik tadi dilarang Allah. Setiap saat Allah itu kan melarang dalam Quran itu kan qadim. Arti qadim itu tanpa ruang dan waktu. Begini. Detik ini Allah melarang jangan minum khamar. Detik berikutnya Allah larang jangan minum khamar. Detik berikutnya jangan minum khamar. Jangan dia minum bismillah. Minum khamar. Setelah minum khamar dilarang lagi kan? Jangan minum khamar, minum lagi. Jangan minum khamar, minum lagi. Jangan minum khamar, minum lagi. Ketukan rusak Islam. Paham? Al-Quran kalamullah itu qadim. Jadi perintah larangan itu senantiasa. Hadapan itu mendetik itu kan Tuhan kita. Kemudian Tuhan Allah itu terus saja gitu. Ya kan? Terus menerus. Nah itu hukumnya apa? Kalamullah itu qadim. Qadim itu la awwala lahu, tidak ada permulaan. Otomatis la wala akhir walau. Amun yang permulaan jangan ada apa di akhir. Ada mungkin tidak ada permulaan tapi ada akhir ada mungkin. Atau ada permulaan tapi tidak ada akhir ada mungkin. Setiap yang ada permulaan pasti ada akhir. Kalau Allah tidak ada permulaan pasti tidak ada akhir. Jadi larangan itu senantiasa. Jangan kita anggap ini detik ini alhamdulillah kita minum khamar. Sampai kita minum, kita dalam posisi stabil. Arti stabil itu tidak bermaksiat kepada Allah. Betul tak? Tidak sedang bermaksiat kepada Allah. Kapan bermaksiat? Ketika minum. Ketika kita kadang minum, kita tidak sedang bermaksiat kepada Allah. Betul tak? Minum. Pas kita mandang ada jedanya. Rahmat Allah. Amun juga kadang rahmat Allah. Minum harusnya satu terus yang haram gitu. Ada jedanya. Jeda yang di situ tidak mengerjakan dalam setiap saat. Larangan jangan berjudi, terus gitu. Larang jangan berjudi, lalu kita berjudi. Jangan berjudi, lalu kita kada berjudi. Larang lagi jangan berjudi, lalu kita berjudi lagi. Nah itu yang seperti itu terus menerus. Padahal larangan Allah itu kan qadim, terus menerus. Tapi kita terus menerus juga menggawi dosa besar tadi. Dengan memandang Allah tahu dengan gawian kita itu bisa rusak Islam. Ya, Islamnya bisa rusak. Iman belum boleh. Iman rusak kalau dia melecehkan perintah Allah. Nih contoh, berjudi hukumnya apa? Haram. Ketika yang berjudi yang rusak apa? Islamnya, imannya tidak rusak. Berjudi haram, lalu dia berjudi hukumnya Islamnya rusak. Kenapa? Dia meninggalkan perintah Allah. Ya kan? Meninggalkan perintah Allah. Padahal kan antuk binabillah ila akhiri apa? Wabil yawmil akhiri, terus wabil qadari khairi wa syarrihi. Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kan berikrar dan mengamalkan isi syahadat itu. Ketika Allah larang berjudi, dia berjudi, maka rusak
Islam, imannya tidak. Tapi ketika ingin berjudi, lalu dikatakannya judi ini tidak apa-apa, maka yang rusak Islam dan imannya rusak. Berarti murtad ya. Mengatakan ada apa-apa berjudi, ada apa-apa meninggalkan sholat kata dia. Berarti yang rusak Islamnya dan imannya. Atau sebaliknya dia cuma mengiktirafkan kada apa ada judi, dan dia tidak melakukan judi, Islamnya kada rusak, imannya yang rusak. Yang ketiga, tiada tahu dan tiada mau bertanya. Aku tidak tahu. Nah, ada mau bertakon. Wadah bertakon ada mau bertakon. Kalau mau bertakon mencari tahu nang mana garang yang diwajibkan Tuhan. Nang mana garang yang diwajibkan Tuhan. Nang dipanggilkan bila datang ke rumah guru-guru, guru itu akan ulun miormin kalau turun lagi gini. Doakan ulun dia harus rezeki banyak duit. Doakan guru yang dari rumah tangga ulun nih. Doakan guru yang bini ulun kayak ini. Kalau orang-orang dulu datang ke ulama bertakon silaturahim, guru pernah bertakon. Sholat ini bujur ke saudara, bacaanku bujur ke saudara, Fatihahku bujur ke saudara. Karena dia merasa hal-hal seperti ini lebih penting daripada yang lain itu. Daripada urusan kurang rezeki, lebih penting masalah Fatihahnya. Lebih penting masalah sah atau tidaknya sholatnya daripada urusan rezekimu murah, rezeki banyak. Tapi kan akhir zaman kebanyakan orang itu apa? Kebanyakan orang itu meremehkan dengan kewajiban-kewajiban yang kepada Allah. Tadi bagus banget ini masih dia mau datang masih gitu. Mau ngambil barokah tabarruk ke guru masih lumayan juga. Mau di akhir zaman lagi ulama tabarruk lawat orang sugih, gurunya datangi orang sugih. Maka kita termasuk orang yang dihinakan Allah seandainya kita memandang memuliakan kepada seseorang itu karena hartanya. Termasuk orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang memuliakan orang lain sebab memandang hartanya. Dia tunduk-tunduk bukan bos. Tunduk-tunduk bukan bos. Sebab duitnya hina. Tapi dia tunduk-tunduk bukan bos karena memang dia menganggap ini orang mulia. Ini lebih Tuhan. Maka dia lebih banyak amalnya dari saya. Bapak bosnya amal, ini orang mulia. Karena dia lebih sedikit dosanya dari saya. Lalu dia tunduk dengan alasan itu bagus. Tapi kalau dia tunduk memuliakan, menghormati dengan alasan bosku Pak, dengan alasan hartanya, itu dihinakan Allah. Yang ketiga, tiada tahu dan tiada mau tahu bertanya. Yang keempat, mencela-cela orang yang berbuat baik. Nah, orang berbuat baik dicelanya. Nah, pertama itu aja. Subuh yang berjamaah, ya kan? Kalau bukan kayak itu, nanti dicela jamaahnya, orang sudah berjamaahnya dicela. Orang berpakaian bagus, pakaian apa gitu aja. Gawin kayak itu pakaian tetapi berlebihan. Hati-hati tuh mencela begitu. Mencela orang berbuat baik. Orang yang berbuat baik dicelanya, itu juga bisa merusakkan